Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara uji validitas skala sikap kuesioner ya. Yang kemarin minggu lalu sudah kita pelajari. Ini sebagai contoh, tadi akan uji validitas skala sikap kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional dibuat instrumen skala sikap ya. Kemudian seperti halnya yang pernah kita pelajari kemarin bahwa nanti setiap orang itu akan mengisi angket dengan skala 1 sampai 5. Jadi ada 5, 4, 4 dan seterusnya, ada 2, 3, 1 dan seterusnya. Ini adalah isi dari si responden. Butir soal ini adalah 1 sampai 30, berarti ada 30 soal yang kita berikan. Kemudian nomor responden pertama pada butir 1 menjawab nilai 5. Butir kedua kita jawab nilainya 4. Butir 3 menjawab nilainya 4 dan seterusnya sampai butir 30 dia nilainya adalah 4. Untuk responden kedua pun demikian. Untuk yang pertama dia jawabnya adalah 5. Ya, skornya 5. Untuk pertanyaan nomor 2 skornya 4. Pernyataan nomor 3 skornya 3 dan seterusnya sampai pernyataan 30 dan skornya adalah 4. Ini seluruhnya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi ada 30 butir soal dan Pak Adi ambil 30 responden ya. Ini responden bisa saja bertambah ya atau berkurang sesuai dengan kemampuan dari si peneliti untuk menentukan jumlah responden. Tapi sebaiknya respondennya tidak kurang dari 30 ya untuk menguji instrumen yang sudah kita buat. Nah, instrumen yang kita buat tidak boleh langsung diberikan kepada sampel, tetapi harus diuji dulu, uji validitasnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana saja atau pernyataan-pernyataan mana saja yang ternyata tidak valid atau tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Kalau dia tidak memiliki tingkat kepercayaan tinggi, maka soal itu harus dibuang. Ya, kalau tidak valid, soal itu harus dibuang. Ya, caranya adalah kita akan jumlah butir soal nomor 1 sampai nomor 30 pada responden nomor 1 ya. Ini bisa kita kasih rumus saja, pakai rumus biar cepat sama dengan sum sama itu hari jumlah. Kita blok saja dari yang pertama sampai terakhir. Kita blok. Ya, kita blok ya. Lalu tutup kurung, enter. Dengan demikian, jumlahnya akan kelihatan ada 125 jumlah untuk responden nomor 1. Lalu untuk yang ke-30 kita tidak perlu satu persatu, kita tarik saja dari bawah. Atau kita klik 2 kali di kotak sebelah pojok kanan bawah. Dengan demikian kita sudah punya responden jumlahnya ya. Jumlah masing-masing responden kita sudah punya adalah untuk yang nomor 1 125 skor akhirnya, untuk yang nomor 2 skor akhirnya 125. Kemudian skor akhir untuk yang nomor 12 adalah 118, skor akhir yang nomor 21 adalah 113. Jadi kita permudah saja dengan menggunakan Excel. Nah, Pak, lalu bagaimana cara menentukan dia valid tidak validnya? Kita menggunakan rumus ini, Pak. Menggunakan rumus korelasi persen, ya. Korelasi persen adalah untuk mengetahui R korelasi yang valid dengan yang tidak valid. Kalau kita aplikasikan ke dalam tabel ini mungkin agak kesulitan. Excel ternyata telah memberikan kita kemudahan. Salah satunya adalah dengan menyematkan rumus-rumus ya, menyematkan rumus-rumus untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Jadi caranya nanti kita hanya mengkorelasikan skor soal nomor 1 ya, soal nomor 1 itu yang dari sini dari atas dari nomor 5 ini ya. Skor kelima sampai ke skor 4 ya, dari responden pertama sampai responden 30. Nanti kita akan korelasikan dengan jumlah totalnya, jumlah total yang tadi kita hitung di sebelah kanan. Nah, caranya begini. Anda tulisannya sama dengan korel. Kelihatan ya warna biru di bawah ya. Kita ikut saja tulisannya korel, artinya korelasi. Ya. Kemudian buka kurung. Nah, dia akan kelihatan. Excel akan meminta korelasinya yang bagaimana nih, di sini juga kelihatan di atas ya, pada fx ini adalah rumus matematika ya, ruang rumus matematikanya. Dia akan nanya
Apa yang dikorelasikan? Array 1 dan array 2. Array itu apa? Array itu adalah data yang mau kita masukkan. Jadi rentang data, misalkan data yang pertama dari bawah ke atas nih, atau dari atas ke bawah sama saja. Ini yang mau kita korelasikan. Ya. Lalu kalau ini korelasinya sama yang mana? Ya kan ini array 1. Ini array 1. Berikutnya diminta oleh dia adalah paling bawah ada titik koma. Kita tulis titik koma. Ya. Setelah masuk titik koma, dia minta array 2. Array 2 itu yang mana? Array 2 itu adalah jumlah totalnya. Jumlah total dari situ. Kita blok seperti biasa. Setelah sampai angka 73 kita tutup kurung. Lalu enter. Ya. Sorry. Ya, ini sama dengan F5F33. Kita korelasikan. Ulangi lagi prosesnya ya. Kemudian jadi kalau kita lihat ini ya, ini nilainya 0,40, kita lihat fx-nya. Sama dengan Corel B5 sampai B34, lalu AF5 sampai F34. Jadi B5 itu yang mana ya? B5 itu adalah, lihat, ini jawaban responden nomor 1 ya. Responden nomor 1. Kemudian pada soal butir soal nomor 1 ya. Kemudian kalau yang di sini B6 adalah responden nomor 2, butir soal nomor 1 dan seterusnya. Kalau B34 berarti responden nomor 30 ya, responden nomor 30, butir soalnya nomor 1. Ya, jadi kita hanya mengkorelasikan sekarang kalau bisa dibilang kolom ya, kolom 1 dengan kolom akhir ya. Lalu berikutnya, ini bisa kita tarik nggak ke kanan? Bisa, untuk memudahkan hitungan. Tetapi supaya nanti angkanya tetap tidak berubah, karena yang mau kita tuju adalah pada bagian akhir semua, yaitu di AF5 dan AF34, ya di skor akhirnya adalah skor total, maka kalau kita tarik langsung seperti ini, angkanya tidak akan ada. Ya, Anda tidak akan menemukan angka. Kita tidak akan menemukan angka. Maka AF4, AF5, dan AF34 harus kita kunci dulu. Ya. Mengkuncinya pakai dolar. Di atas angka 4 itu ada dolar ya. AF-nya kita kunci supaya nanti nilainya tetap kepada nilai AF34 perbandingannya. Ya. Ini tetap masih 0,40, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Kita dapat angkanya adalah, ini adalah R korelasinya. Ya, jadi tiap soal, butir soal punya R korelasi seperti ini. 0,40, 0,47, 0,56, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan F tabel atau R tabel Mas Padi. Di mana R tabel adalah ya nilai korelasi yang memang disediakan untuk membandingkan antara hasil dengan tabelnya. Berarti dia lihatnya di buku statistik. Cari R tabelnya berapa? Respondennya 30, itu R tabelnya adalah 0,36. 0,361. Ya. Untuk R tabel pada statistik ya, di buku statistik nanti Anda boleh lihat untuk responden sebanyak 30 itu nilai R tabelnya adalah 0,31. Nah, status ini untuk menentukan apakah dia valid atau tidak valid. Gitu. Cara membandingkannya adalah jika nilai korelasinya lebih besar dari nilai tabelnya, maka dia valid. Ya. Maka pada nomor 1, pada dikatakan valid. Kenapa? Nilai awalnya adalah 0,40. Nilai korelasinya 0,361. Berarti nilai korelasinya lebih tinggi dari nilai tabelnya, maka dia valid. Gitu ya. Dan seterusnya. Anda bisa nanti menarik ini ke bagian kanan, lalu membandingkan dari atas sampai bawah. Ya, berarti ini ada yang min 0,11 dengan 0,361 di sini tidak valid. Ya, di sini juga min 0,13 dengan 0,361 juga tidak valid. Tetapi untuk memudahkan supaya Anda nanti tinggal saja menarik ya hasilnya,
ini kita boleh menggunakan rumus lagi. Ya. Pakai if. Sama dengan if, artinya jika, gitu ya, buka kurung, ya, R korelasinya ini adalah ada di B35. Ya, jika nilai B35, gitu ya, lebih dari atau sama dengan 0,361, karena kita mau katakan dia adalah nilai nilai tabelnya, maka kita katakan dia adalah valid. Nah, seperti ini penulisannya. Ini adalah perumusannya. Jika B35 ya, B35 di kursor B35 yang 0,40 tadi itu lebih dari atau sama dengan 0,361, maka kita nyatakan dia valid. Lain dari itu, kita nyatakan dia tidak valid, maka titik dua lagi, titik koma lagi, maka kita katakan dia tidak valid. Karena yang terbaca adalah hanya 3,61. TP itu tidak valid. Ya. Ingat, yang terbaca itu hanya validnya. Jika dia lebih besar, dia valid, lainnya maka tidak valid. Seperti itu. Maka kita klik. Nah, tetap tertulis valid. Lalu, supaya mudah, kita tarik saja ke kanan. Akan kelihatan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Ya, dengan demikian kita bisa berikan warna berbeda. Misalkan kita kasih warna biru di sini. Ya, kita kasih warna biru. Maka kita dapat lihat dari 30 soal instrumen, butir instrumen yang kita ajukan kepada responden, setelah kita uji validitasnya, ada 5 pernyataan yang tidak valid. Ya, kita lihat ini pernyataan nomor berapa saja. Ini kita ke atas, berarti pernyataan nomor 6, pernyataan nomor 7, lalu pernyataan nomor berapa lagi? Oh, pernyataan nomor 12, ya. Ini 7, 8, 9, 10, 11, ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang nomor 6, nomor 7, nomor 12, nomor 14, dan nomor 19 itu akan kita buang. Nah, yang 25 soal berikutnya baru boleh kita berikan kepada responden, hasilnya baru kita masukkan ke dalam perhitungan untuk menguji hipotesis penelitian. Ya, sebelum itu tidak boleh ya, harus ada uji seperti ini dulu. Nah, bagaimana menyajikannya nanti di bab 3? Untuk menyajikan ini di bab 3, ya, kita nggak mungkin menyajikannya dalam bentuk seperti ini. Ya. Maka ini kita copy saja, ini kita copy, kita pindah ke sheet berikutnya, gitu ya. Kita klik kanan, ada tulisan paste, kita klik paste spesial, paling bawah, paste spesial. Ya, jadi ada paste spesial, ada paste spesial 2 kali, paling bawah. Kita klik value-nya, karena kita hanya mengambil nilainya saja, dan ditranspose. Ditranspose itu artinya dari dia berbentuk horizontal nanti menjadi bentuk vertikal seperti ini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan nomor ya tadi ya, nomor respondennya ya, yaitu 1 sampai 30 kita blok. Lalu kita perbaiki. Ini akan seperti ini. Dah ketemu. Pak, R korelasinya kok nilainya tidak sama dengan yang ada pada kolom sebelumnya? Misalkan ini hanya 0,40, ini 0,47. Iya. Karena apa? Karena dia akan terbaca keseluruhannya sebenarnya nilainya. Ya, jutaan, 0, jadi ketelitiannya sampai jutaan. Supaya nanti dia nilainya tidak terlalu besar, kita klik ini saja. Ini ada ya, ini ada seperti ini. Ini menghilangkan, kita klik saja sampai mau berapa angka kita bandingkannya. Oh, mau 2 angka saja. Atau mau 3 angka sesuai dengan korelasinya kan 3 angka ya. Kita bandingkan 3 angka, selesai. Nah, sehingga kita tahu nih nomor 6 ini tidak valid tadi ya. Nomor 6 tidak valid, nomor 7 tidak valid. Kemudian nomor 12 tidak valid. Nomor 14 juga tidak valid. Ya, nomor 19 juga tidak valid. Oke.
Nah, soal nomor 6, 7, 12, 14, dan 19 ini harus kita buang. Ya, sehingga dari 30 soal ada sekitar 25 soal yang valid dan 5 soal tidak valid. Nanti ini akan ditulis di bab 3. Apakah validitas saja cukup, Pak? Belum. Setelah validitas ada uji berikutnya adalah uji reliabilitas. Ya, reliabilitas itu tingkat keajekan, tingkat keampuhan. Kalau sudah dipercaya apakah ampuh? Nah, gitu kan. Maka caranya adalah kita blok. Ini yang tadi yang sudah kita kerjakan di awal. Kita blok ya butir soalnya. Ini kita blok. Kita akan lihat nanti butir soalnya yang kita buang nomor berapa saja tadi. Kita blok semuanya. Ya. Copy. Nah, dipindahkan ke sini. Oke. Formatnya kolom 4. Baik. Nah, ini marsalnya kita turunkan dulu karena kita akan menghapus soal-soal yang tadi kita mau buang. Kita lihat lagi. Ya, yakinkan nomor 6, 7, 12, 14, 19 harus kita buang. Ya, baik. Ingati ya, 6, 7, 12, 14, 19. Nomor 6, nomor 7 kita hapus. 12 kita hapus. 14 kita hapus. Yang terakhir 19 kita hapus. Ini soal-soal yang tidak valid. Oke. Setelah kita hapus, kita yakin sudah punya 25 soal. Ini kita ganti rumusannya. Ya. Kita ganti rumusan. Untuk mencari korelasi, kita menggunakan rumus yang tadi buatkan di samping ini. Ya. Namanya R11. Ya, biasanya R11 atau dikenalnya kode Richardson. Gitu ya. K per K min 1 dikali 1 min alfa dan seterusnya. K itu adalah banyaknya butir pernyataan yang valid. Kita buat di sini, samain aja di sini. Di bawah kita buat ini K. Berarti di sini ada 25. Kenapa 25? Kan kita sampaikan tadi bahwa dia adalah pernyataan yang valid. Oke, jadi dia ada 25. 25 pernyataan yang valid. Tadi yang 5 sudah kita buang. Ya. Pak, jumlah varian butir itu maksudnya apa? Kita masukkan saja di itu. Ya, di situ ada S pangkat 2 sebenarnya ya, terhadap varian total. Kita kasih ikuti saja ya. A, B pangkat 2 misalkan. Karena ini bisa berbeda-beda, A, B pangkat 2. Artinya dia adalah varian total. Jadi pakai kecil aja. A, B pangkat 2. Ini artinya varian butir soal. Untuk menentukan varian butir soal, kamu buat rumus saja. Sama dengan varian, buka kurung, lalu kita blok dari atas sampai bawah. Ini varian. Tutup kurung, enter. Ini variannya. Ya. Berarti kita tinggal tarik ke kanan semua variannya. Nah, sampai sini. Jadi masing-masing butir soal dari butir soal nomor 1 sampai 25 sudah punya nilai variannya. Yang diminta jumlah varian butir soal ya. Kita kasih autosum saja. Nah, inilah yang disebut dengan ini Pak dikasih warna kuning, inilah jumlah varian butir soal. Jumlah varian butir soal. Pak, kalau varian total yang mana? Varian total itu yang pada bagian AA itu loh, AA nomor 1 nih ya. Yang jumlah seluruhnya itu namanya varian total. Kita buat saja sama dengan di sini. Ini sama dengan variannya kita buka kurung. Varian total berarti totalnya kan di sini. Kita blok ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat. Varian totalnya adalah 212,6. Nah, ini bisa kalau mau dibuat lagi seperti ini ya. Ini juga kalau mau dibuat 2 angka di belakang koma ya.
juga tidak apa-apa. Lalu kita bandingkan dengan rumusnya. Ini rumusnya adalah R11. Kita cut saja, kita pindahkan ke bawah supaya mudah. Nah, rumusnya adalah R11. Di sini adalah R11. R11. Kita ikuti rumusnya sama dengan buka kurung K dibagi K-1 ya. Ini 2 kali buka kurung K, klik aja ya. Garis miring atau dibagi K-1 berarti 24 saja kan? Tutup kurung ya. Kamu bisa tulis dikali gitu ya. Buka kurung. Nah, 1 tulis 1 dikurang buka kurung lagi ya. Ini jumlah varian totalnya ini ya. Dibagi dia adalah jumlah varian butuh soal tadi dibagi varian totalnya. Tutup kurung. Enter. Nah, biasanya kalau kita salah menentukan tanda kurungnya, maka Microsoft Excel akan dengan senang hati memperbaikinya. Ya, kita tinggal dia akan mengkoreksi, kita klik yes saja. Nah, dengan demikian akan muncul angka 0,85. Nah, ingat, angka 0,85 ini cukup tinggi karena batasnya adalah hanya 0,7. Kalau dia kurang dari 0,7, maka tingkat keampuhannya itu kurang. Ya, kurang dapat dipercaya tingkat keampuhannya. Tetapi kalau dia sudah melebihi dari angka 0,85, maka tingkat keampuhannya menjadi sangat baik. Baik, demikian ya. Nanti Anda bisa pelajari lagi lebih lanjut mengenai uji validitas dan reliabilitas. Jadi ingat, kalau setiap butir instrumen itu tidak boleh langsung diberikan kepada sampel penelitian, tetapi harus diujikan dulu kepada selain responden atau selain sampel penelitian untuk menguji apakah instrumen yang kita buat sudah valid, memiliki tingkat kevaliditasan yang tinggi, atau yang kedua, apakah kemudian instrumen yang kita buat memiliki nilai kesahihan atau nilai keampuhan yang bisa dipercaya. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Setelah ini Pak Adi akan berikan soal untuk kalian pelajari. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.